mulai aja dulu untuk membuat konten, dan hasilnya ya biarin, nanti lihat aja dulu gimana hasilnya. Nanti kita lihat dulu apa yang terjadi ketika telah kita membuat sebuah konten, ketika kita telah membuat sebuah postingan. Nah, itulah sebuah kalimat yang bakalan dibilang sama seseorang yang hari ini kita lihat, seorang konten kreator atau influencer yang beri pelajaran soal dunia perkontenan, dunia kreativitas dalam digital era. Ya, mereka bakalan bilang kita untuk mulai aja dulu membuat konten, dan setelah kita mulai, kita buat, akhirnya kita telah tahu hasilnya seperti apa, dan langkah selanjutnya apa yang bakalan kita buat. Nah, ada beberapa orang yang mulai membuat konten yang sehingga ketika dia tiba-tiba timbul yang namanya struggle atau sebuah stuck, terhenti dalam membuat konten karena dia telah merasakan betapa sulitnya membuat konten, betapa melelahkan untuk membuat konten, betapa capeknya untuk membuat sebuah konten. Ya, betul sekali, kita bakalan temuin kalimat tersebut dan kita bakalan coba, dan hasilnya juga kita sudah tahu. Kita bakalan capean, kita bakalan lelah, kita bakalan stuck atau struggle. Nah, aku pun juga sama ketika saat memulai sebuah konten, menemui titik-titik tersebut, capek, lelah, dan mulai kebingungan untuk membuat sebuah konten. Tetapi aku mulai sadar dan mulai tahu bahwa apa yang bakalan aku buat, apa planning yang bakalan aku lakukan selanjutnya. Ketika hal yang telah aku buat, aku telah lakukan dari beberapa konten, dari beberapa trial and error tersebut, maka dari hal tersebut aku mulai dapat petnya, mulai dapat ya bentukan-bentukan atau pola-pola yang cocok untuk buat aku, untuk aku teruskan dan untuk terus aku lanjutin. Sehingga hal yang demikian tersebutlah bahwa apa yang dikatakan oleh konten kreator tersebut mulai aku pahami dan mulai aku ternyata seperti itu ya. Kita mulai aja dulu biar kita tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kamu yang hari ini mulai aja dulu, terus aku capek, terus aku mulai berhenti dan tidak membuat sebuah konten, gimana dong bang supaya ada cara lebih jalur cepatnya atau jalan pintasnya? Nih, aku punya ada beberapa mungkin sebagai solusi untuk kamu yang hari ini nggak mau temuin titik tersebut, tidak mau menghadapi masalah tersebut. Nih, tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang bakalan aku sebutkan, apa yang bakalan aku katakan ini bisa berbeda-beda. Seseorang bakalan merasakannya, seseorang yang bakalan ya mungkin ada yang cocok dan tidak cocok untuk mereka. Nah, cara yang paling pertama untuk kamu biar tidak cepat lelah, tidak bosan, untuk stuck, untuk membuat sebuah konten, buatlah yang namanya sebuah perencanaan. Ya, perencanaannya. Caranya adalah dengan membuat sebuah konten yang benar-benar kamu ketahui, yang benar-benar kamu pahami. Ketika kamu membuat sebuah konten atau sebuah postingan yang kamu pahami, maka di situ kamu bakalan bisa memberikan dampak yang tentu, ya itu adalah kehebatan kamu, ya itu adalah skill kamu. Tetapi ketika kamu membuat sesuatu yang tidak kamu ketahui atau tidak kamu punya bakat di situ atau skill kamu di situ, maka apa yang bakalan kamu buat bakalan membuat kamu sangat-sangat capek. Energi kamu sangat akan terkuras, akan cepat habis di situ ketika kamu membuat sesuatu yang tidak benar-benar kamu pahami dan kamu ketahui. Tetapi kalau aku mau dikatakan bahwa dengan membuat konten yang baru, yang kamu baru ketahui, tentu saja masih boleh saja untuk kamu buat. Tetapi di situ bakalan menguras tenaga kamu, bakal menguras energi kamu lebih besar. Hal yang kedua adalah dengan membuat sebuah jadwal untuk kita membuat sebuah konten. Berikan sebuah waktu di mana kamu memang benar-benar untuk membuat sebuah konten. Nah,
Di situ ketika kita telah membuat sebuah jadwal, maka kita bakalan komit untuk membuat hal tersebut. Kita bakalan spend waktu di situ. Kita bakalan memang benar-benar untuk satu hal ini, yaitu membuat sebuah konten. Kalau kita membuat sebuah konten dan terus kita mengerjakan yang lain, tentu hal itu bakalan menguras tenaga kita, bakalan menguras energi kita. Dengan kita telah membuat waktu tersendiri untuk membuat konten, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain bakalan kita tinggalkan dengan energi yang bakalan kita memang fokusnya di satu bidang itu, yaitu membuat sebuah konten, membuat sebuah postingan. Hal yang ketiga adalah menemukan motivasi kita. Ya, untuk kita yang saat ini membuat sebuah karya dengan membuat sebuah video, postingan sebuah carousel, sebuah tulisan, ya tentunya kita harus menemukan yang namanya sebuah motivasi. Dengan kita menemukan sebuah motivasi di situ, pasti bakalan lebih kerasa, bakalan lebih semangat kita untuk membuatnya. Tentu untuk menemukan motivasi dari setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang bermotivasi karena untuk uang, ada yang bermotivasi untuk kepopulerannya, ataupun dengan motivasi yang nggak tahu apa yang dia punya motivasinya, tapi rata-ratanya pasti dengan karena uang dan sebuah popularitas. Dari ketiga hal tersebut, mulai dari plan, jadwal, dan motivasi, pasti bakalan semua yang kamu temui dari berbagai macam orang influencer, content creator yang mereka bakalan ajarin soal dunia perkontenan atau membuat sebuah video atau postingan menjadi seorang content creator, itu yang bakalan tentu mereka bilang, itu yang bakalan tentu mereka bakalan ucapkan. Hal itulah yang telah aku temuin, dimana aku belajar dari beberapa influencer yang hari ini aku lihat, dari beberapa content creator yang mereka ajarkan soal hal tersebut, dan aku lantas melakukannya, mulai membuatnya, mulai untuk membuat sebuah konten, dan akhirnya tentu aku menemukan pola, aku menemukan titik yang dimana aku bakalan terusin untuk membuat sebuah mahakaryaku, sebuah karyaku di bidang apa, di pembahasan apa yang bakalan aku buat. So, kalau hari ini kamu masih merasakan hal tersebut dan hari ini kamu pun sudah memulainya dan kamu masih merasa hal tersebut, coba kamu lihat, coba cek ketiga hal tersebut, dari mulai plan kamu, mulai dari jadwal kamu, dan dari motivasi kamu saat memulai menjadi seorang content creator atau membuat sebuah konten, untuk apa dan kenapanya. Nah, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Gue Florian. See you. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Goodbye.